Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai PPh pasal 23 untuk objek yang pertama yaitu bunga ya. Kita lihat ya, apa itu bunga? Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau pendapatan atas setiap investasi modal. Jadi intinya contohnya ya, Anda meminjamkan uang ya, kemudian orang yang menerima pinjaman dari Anda nanti akan mengangsur ya untuk melunasi pokoknya, kemudian sebagai imbalan itu nanti dia akan membayarkan bunga. Bunga ini biasanya dalam bentuk persentase dan sudah jelas kapan harus dibayar gitu ya. Jadi misalnya Anda berakad dengan dia, punya perjanjian dengan dia, uang saya nanti dikembalikan dalam waktu 1 tahun 12 bulan gitu ya. Kemudian Anda bayarkan selama 12 kali setiap bulan, nanti berapa besarnya bunga setiap bulan tuh sudah disepakati di awal. Ya ingat ya, akad itu di awal perjanjian agar jelas gitu ya, berapa besarnya nanti yang harus Anda bayar setiap bulan dan berapa kira-kira setelah selesai itu nanti jumlah yang totalnya Anda keluarkan. Ya, nah, karena ini merupakan penghasilan dari modal ya, seperti yang sudah kita bicarakan pada bagian yang sebelumnya gitu ya mengenai gambaran umum PPh pasal 23, maka bunga ini ya khususnya untuk bunga pinjaman ya. Karena nanti Anda akan ketemu lagi untuk bunga simpanan ketika kita belajar di PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk bunga yang dilakukan pemotongan PPh pasal 23 ini secara umum dia bunga pinjaman. Karena bunga simpanan nanti sudah dikenai PPh yang bersifat final. Nah, dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 ya, yang pertama adalah dibayar atau terutang kepada bank sesuai dengan perkecualian di Undang-Undang PPh pasal 23. Kemudian yang kedua adalah telah dikenai PPh final. Contohnya adalah bunga simpanan. Jadi kalau Anda menabung setiap bulan itu Anda dapat bagi hasil dari bank atau dapat bunga dari bank. Nah, atas bunga itu nanti menjadi objek PPh final. Nah, Anda tidak dikenai lagi PPh pasal 23 karena yang final itu berarti yang menang gitu ya. PPh pasal 23 ini kan sifatnya bisa dikreditkan sifatnya semifinal. Jadi kalah sama yang final, nggak boleh lagi. Kalau udah kena PPh final, nggak boleh kena PPh pasal 23. Kemudian berikutnya adalah sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Nah, ini pernah saya ceritakan pada video bagian pertama mengenai gambaran umum. Nah, siapa sih ini ya perusahaan ini? Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang secara umum kita kenal dengan nama perusahaannya yang pakai finance gitu ya. Apa finance gitu ya. Titik-titik finance, titik-titik finance gitu. Tapi itu bukan berarti semua bergerak di bidang itu gitu ya. Secara umum kita membedakannya ya dia harus bergerak di bidang pembiayaan gitu ya atau penyalur pinjaman. Nah, bukan berarti yang namanya finance selalu itu, tapi meskipun biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagi BUMN dan BUMD yang memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. Jadi ini ada BUMN, ada BUMD punya program yang merupakan sarana pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, pembiayaan tapi harus dibalikin gitu ya, diangsur, dikembalikan, ada imbalannya meskipun lebih kecil biasanya ya. Tetap ada imbalan tapi tidak terlalu besar gitu ya. Nah, mereka itu nanti tidak dipotong PPh pasal 23 saat dia menerima bunga. Kemudian juga termasuk di dalam kelompok ini yang memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM dan koperasi adalah Permodalan Nasional Madani ya, PNM namanya. Nah, ketika mereka ini menerima bunga dari pihak lain, kan dia minjemin nih, Pira Finance ini kan ngasih pinjaman sesuatu, BUMN, BUMD ngasih pinjaman sesuatu, Permodalan Nasional Madani minjemin sesuatu pada para nasabah atau pengguna pinjaman. Nanti pas balikin kan mereka balikin angsuran plus bunga gitu ya. Nah, ketika balikin itu para pembayar bunga itu tidak melakukan pemotongan kalau dia bayar bunganya kepada perusahaan pembiayaan, kemudian BUMN, BUMD yang memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM dan koperasi serta PNM. Demikian juga ketika bunga itu dibayar atau terutang kepada bank. Oke. Nah, jadi untuk bunga Anda akan melihat ya, ketika kita melihat sesuatu sudah masuk dalam definisi bunga,
yang merupakan objek PPh pasal 23, kita akan melihat lagi siapakah penerimanya, karena ada penerima yang akan dipotong PPh pasal 23, namun ada juga penerima yang tidak dipotong PPh pasal 23. Ketika bunga pinjaman dibayarkan kepada orang pribadi, itu akan menjadi objek PPh pasal 23. Jadi misalnya ada PT ABC minjem kepada Nyonya DEF. Nah, ini badan dalam negeri, dia pemotong. Bayar bunga. Bunga adalah objek ya, karena masuk dalam borah ya. Nyonya DEF adalah WPOPDN. Nah, WPOPDN, ingat alarm Anda itu berbunyi kalau itu adalah sewa dan jasa. Karena ini adalah bunga dan tidak termasuk dalam berkecualian, pemotong terpenuhi, yang dipotong terpenuhi, objek terpenuhi, maka atas pembayaran bunga dari PT ABC kepada Nyonya DEF nanti akan menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Pemotongnya siapa? ABC. Yang dipotong siapa? DEF. Tarifnya berapa? 15%. Oke ya. Jadi kalau ada bunga pinjaman dibayarkan kepada orang pribadi nanti akan menjadi objek PPh pasal 23 ya. Tentu saja kalau syarat pemotong terpenuhi ya. Kemudian ketika penerimanya adalah badan, maka Anda harus lihat dulu apakah badan itu bank atau bukan. Kalau dia bank, ini bukan objek PPh pasal 23, tidak ada pemotongan PPh pasal 23. Kalau perusahaannya adalah badan yang bergerak di bidang pembiayaan atau penyalur pinjaman, atau kita sederhanakan dalam hal ini namanya finance, dia juga bukan objek PPh pasal 23. Sementara ketika badan itu adalah badan lain ya, badan lain berarti dia badan tapi bukan bank dan bukan perusahaan pembiayaan atau penyalur pinjaman, maka merupakan objek PPh pasal 23, harus dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Nah, kita lihat contohnya ya. Mulyawan meminjam uang sebesar 100 juta dari Bank ABC. Ia membayar angsuran setiap bulan sebesar pokok 10 juta dan bunga 1 juta. Anda diminta menghitung PPh pasal 23 yang terutang atas transaksi tersebut. Maaf ya, ada salah ketik di sini. Anda lihat ya, Anda nanti akan melihat dari 3 kelompok. Ya, yang pertama Anda lakukan adalah gambar dulu transaksinya. Yang kedua adalah Anda identifikasi 3 hal, pemotong, yang dipotong, dan objek yang dipotong. Kemudian yang ketiga baru Anda hitung kalau memang semuanya terpenuhi. Ya, kita lihat ada Mulyawan sebagai pihak yang membayar penghasilan, maka kemungkinan dia akan menjadi pemotong. Ada Bank ABC sebagai pihak penerima penghasilan, pihak yang dipotong. Dan kemudian ada objek berupa bunga pinjaman. Ini ya, bunga pinjaman. Dari sisi objek ini masuk dalam kelompok objek, maka di sini centang. Kemudian kita lihat di sini adalah OP. Nah, OP itu secara umum dalam kelompok pemotong PPh pasal 23 dia tidak termasuk, tapi ada kondisi OP itu bisa menjadi pemotong PPh pasal 23 ketika dia adalah pekerjaan bebas ya, atau dia kegiatan usaha tapi melakukan pembutuhan dan punya SK penunjukan. Nah, Anda juga harus ingat bahwa OP yang diberikan SK penunjukan ini hanya atas memotong atas sewa. Maka ketika Anda ketemu pihak di sini adalah OP, maka Anda harus lihat objeknya apa. Karena selain sewa, OP tidak bisa melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, kita lihat di sini OP tidak ada keterangan punya SK atau tidak. Kemudian objeknya adalah bunga, maka dari sini dia tidak terpenuhi. Karena nggak boleh, kan OP tidak bisa melakukan pemotongan selain untuk sewa. Karena ini adalah bunga, maka di sini dia bukan pemotong PPh pasal 23. Gitu ya. Nah, kemudian objeknya masuk ya, bunga pinjaman. Ini tidak masuk karena adalah kaitannya dengan bayar bunga, padahal harusnya sewa. Sebenarnya kalau satu tidak masuk kan Anda udah tahu tidak akan ada pemotongan PPh pasal 23. Tapi agar komprehensif dan dari paripurna, kita lihat juga dari sisi penerima penghasilan, yaitu Bank ABC. Nah, untuk bank Anda ingat ya, terdapat pengecualian untuk pemotongan PPh pasal 23. Nah, ketika penghasilan itu terutang atau dibayarkan kepada bank, maka dia tidak menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Karena pihak penerimanya adalah bank, maka kelompok ini juga tidak terpenuhi ya, karena dia bank, maka tidak akan dipotong PPh pasal 23. Dari 3 item hanya 2 yang terpenuhi, hanya 2
Dari 3 item hanya satu yang terpenuhi, ada 2 yang tidak terpenuhi, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 23. Nah, seperti itu untuk bunga.